Adapun 3 tren bisnis dalam lingkungan eksternal yang akan menciptakan peluang bisnis, yaitu Korean food, seblak, dan jasuke. Perkembangan bisnis kuliner pada saat ini. Hampir setiap tahunnya ada saja ide jualan yang tren yang memiliki keunikan tersendiri. Dengan adanya jualan yang tren ini, membuat para penjual harus membuat ide sebagai peluang usaha, misalnya Korean food, jasuke, dan seblak. Ini merupakan kuliner kekinian yang paling banyak diminati dan mudah ditemui oleh konsumen. Di video ini kami memilih ide bisnis atau produk bisnis jasuke chok, jagung susu keju coklat sebagai ide bisnis kami. Jasuke chok merupakan ide bisnis yang potensial karena banyak diminati oleh masyarakat karena rasanya yang manis dan enak. Jasuke chok juga ini dapat dinikmati oleh semua konsumen atau semua kalangan, jadi siapapun dapat mengonsumsinya. Jasuke chok ini juga dapat dinikmati dalam keadaan atau dalam kondisi apapun, baik di malam hari maupun di pagi hari. Bentuk usaha, profil bisnis. Nama bisnis Jasuke, alamat berada di Jalan Pendidikan 3 Blok D1 atau D2. Latar belakang dari profil bisnis kami yaitu kebutuhan akan makanan sehat terkadang belum dapat dipenuhi oleh sebagian masyarakat yang mempunyai kesibukan tersendiri. Terbatasnya waktu dan tenaga merupakan faktor utama yang menyebabkan masyarakat menyepelekan asupan gizi dari makanan yang mereka konsumsi. Snack ringan, cemilan, dan kudapan instan yang kerap kita temui di pasaran menjadi pilihan sebagian besar masyarakat sebagai makanan pengganjal perut dikarenakan mudah diakses untuk mendapatkan makanan-makanan tersebut. Maka dari itu kami merasa bisnis jasuke sangat potensial karena sebagian masyarakat menyukai jasuke yang rasanya manis dan enak. Visi kami yaitu menciptakan bisnis yang mampu membantu perekonomian masyarakat, dan misi kami yaitu yang pertama memberikan rasa terbaik di bidang kuliner jasuke, yang kedua memberikan pelayanan terbaik di bidang kuliner jasuke. Keunggulan produk kami yaitu harganya murah, penjualannya good looking, dan rasanya juga pasti dijamin enak. Sumber pembiayaan, pemilik yang terdiri dari Almasita, Gina Puspita, Nurjana, Seka Putri, Sukmawati Mukhtar, dan Suci Fitria. Penggunaan pemegang pemangku kepentingan utama dalam bisnis yaitu pemilik dan pelanggan. Tiga, lingkungan perusahaan. A. Lingkungan umum dan lingkungan khusus yang mempengaruhi bisnis, atau lingkungan umum dan khusus yang mempengaruhi bisnis menggunakan gambar langsung ditampilkan di layar. B. Pengaruh sistem ekonomi terhadap bisnis atau kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap kinerja dari setiap bisnis. Karena dampak pengaruh pendapatan atau beban dari bisnis tersebut ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi, dan kompensasi yang diberikan kepada pegawai juga tinggi. C. Cara mengenali pesaing kita, yaitu ada pertama, menentukan terlebih dahulu siapa saja pesaing kita. B. Pelajari produk dan layanan yang ditawarkan oleh pesaing. C. Pelajari strategi penjualan yang digunakan pesaing. D. Analisis bagaimana pesaing memasarkan produk dan layanan. E. Pelajari engagement konten pesaing. Engagement adalah sebuah alat tolak ukur yang digunakan untuk melihat tingkat keterlibatan audiens pada upaya sosial media bisnis online. D. Rencana strategi perusahaan untuk berkecimpung dalam bisnis internasional. Strategi internasional adalah penjualan produk di pasar-pasar yang berada di luar pasar domestik perusahaan.
Salah satu alasan diterapkan strategi internasional adalah bahwa pasar internasional menghasilkan peluang baru yang potensial. Yang dapat kita lakukan adalah pertama, menyusun visi dan misi. Yang kedua, analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats ancaman. Tiga, ada menetapkan tujuan strategi. Strategik adalah proses dalam menjalankan atau formula untuk menjalankan strategi. Dalam hal ini adalah strategi bisnis. Keempat, mengembangkan tujuan dan perencanaan. Kelima, mengembangkan kontrol atau evaluasi pada framework. Sesuai dengan namanya sendiri, framework adalah kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi berbasis website maupun desktop. Jadi untuk mengembangkan bisnis, kita harus menguasai yaitu strategi ini. Empat, para pemangku kepentingan dan etika bisnis. Secara umum, pemangku kepentingan atau stakeholders adalah semua pihak yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perusahaan. 5. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat luas, sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan. Contoh program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan seperti memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, sumbangan untuk membangun desa yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat, sumbangan dana untuk pemeliharaan fasilitas umum.